Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Di mana pembelahan sel atau reproduksi sel itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelahan secara langsung dan yang kedua adalah pembelahan secara tidak langsung. Nah, pembelahan secara langsung ini atau dikenal dengan istilah amitosis atau pembelahan biner terjadi tidak melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun tahapan yang dilalui pada proses ini, yang pertama adalah karyokinesis dan yang kedua adalah sitokinesis. Nah, kemudian pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung ini dapat dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan secara tidak langsung, baik meiosis maupun mitosis, kedua-duanya melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diakhiri dengan proses sitokinesis. Nah, langsung saja kita masuk ke proses pembelahan secara langsung, atau amitosis, atau pembelahan biner pada bakteri. Di mana bakteri ini merupakan salah satu sel yang bersifat prokariotik, dan dapat melakukan pembelahan sel atau amitosis. Di mana bakteri ini mempunyai materi genetik yaitu DNA. Proses pembelahan biner ini diawali dengan penggandaan materi genetik atau DNA sehingga materi genetiknya itu menjadi dua. Nah, proses ini dinamakan dengan proses karyokinesis. Nah, setelah proses karyokinesis maka akan terjadi lagi proses proses pembelahan sel atau dikenal dengan istilah pembagian sitoplasma atau sitokinesis. Nah, setelah proses sitokinesis ini maka akan dihasilkan dua sel anakan yang identik. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pembelahan secara langsung. Nah, kita masuk ke pembelahan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Di mana pembelahan mitosis ini pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dan hanya terjadi pada sel eukariotik. Nah, pada pembelahan mitosis ini hanya terjadi satu kali dan melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diakhiri dengan proses sitokinesis. Nah, kemudian pembelahan mitosis ini pembelahan meiosis ini menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Adapun tujuan dari pembelahan mitosis ini, yang pertama adalah untuk pertumbuhan, kemudian yang kedua untuk perbaikan sel yang rusak, yang ketiga adalah reproduksi seksual uniseluler. Nah, kemudian langsung kita bahas lagi ciri-ciri dari tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis. Nah, yang pertama yaitu fase interfase, di mana fase interfase ini merupakan fase istirahat, di mana interfase tumbuh dan membuat salinan kromosom-kromosom sebagai persiapan awal atau persiapan untuk pembelahan sel selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap profase, di mana benang-benang kromosom akan menggandakan diri atau menduplikatkan diri menjadi pasangan kromatid yang terikat pada sentromer. Kemudian membran inti sel rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuklah gelondong-gelondong pembelahan. Nah, kemudian pada tahap metafase, yaitu dia benang atau pasangan kromatid tadi akan berjejer di bidang ekuator. Nah, kemudian masuk ke tahap anafase, pasangan kromatid tadi akan bergerak dan akan memisahkan diri dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu di sini dia tahap telofase, yaitu tahap yang sudah menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya serta membran inti sel atau nukleus. Nah, kemudian kita berpindah ke
pembelahan meiosis, pembelahan yang kedua, di mana pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin, di mana hasil akhir dari sel gonosom ini adalah di mana hasil akhir dari pembelahan mitosis ini, meiosis ini adalah 4 sel anakan yang kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis ini melalui tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Akan tetapi pada proses meiosis ini dia terjadi 2 kali, yaitu ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, serta telofase 1 dan telofase 2. Nah, dimulai dari profase 1 di mana masing-masing kromosom akan menggandakan diri atau menduplikatkan diri menjadi pasangan kromatid yang bersatu di bagian sentromer. Nah, kemudian pada tahap metafase 1, kromosom homolog tadi akan berpasangan di bidang ekuator. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap anafase 1, pasangan kromosom homolog tadi akan bergerak dan menjauhi menjauhi kutub yang berlawanan. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir, tahap berikutnya yaitu tahap telofase 1. Di sini dia sudah menghasilkan 2 sel anakan. Nah, lanjut lagi dengan proses profase 2 di mana pasangan kromatid tadi akan bergerak ke arah kutub. Saya ulangi, pada tahap profase 1 yaitu dia profase 2, di sini dia pasangan kromatid tadi akan bergerak ke bidang ekuator. Nah, kemudian pada tahap metafase 2, di sini dia pasangan kromatid tadi akan berjajar di bidang ekuator. Nah, kemudian pada tahap anafase 2, di sini dia pasangan kromatid tadi akan bergerak dan saling berpisah dan kemudian bergerak menuju arah kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2, di sini dia sudah menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.